Hai guys, Assalamualaikum. Kisah kali ini datang dari seorang wanita bernama Ningsih. Yang mana Ningsih ini katanya pernah nganterin sendiri nih mantan suaminya buat ikutan pesugihan di Gunung Kawi guys. Jadi Ningsih ini kayak saksi mata pengalaman pribadi. Cuma memang kejadiannya udah agak lama tuh, sekitar di tahun 2005 yang lalu. Ketika umur Ningsih ini masih 19 tahun ya guys. Kalau sekarang sih jatuhnya udah emak-emak ya. Jadi waktu itu ceritanya Ningsih ini baru saja menikah muda dengan mantan suaminya waktu itu, alias pengantin baru. Yang suaminya bernama Mas Reza. Dan sehari-harinya mereka berdua nih, itu berprofesi sama-sama menjadi tukang sayur. Tapi jualan sayurannya ini bukan yang pakai gerobak gitu ya guys. Tapi jualan sayurannya itu kayak sewa tempat pinggir jalan gitu. Kayak toko kecil-kecilan gitu guys, di daerah Cirebon, Jawa Barat. Pokoknya ya keseharian Pak Sutri ini mulai dari malam belanja sayuran, dan pagi sampai sorenya jualan tuh di tempat yang udah mereka sewa. Dan suami dari Ningsih ini, alias Mas Reza, sebenarnya pengen banget buka cabang toko sayurannya di tempat lain. Tapi ya karena kepentok modal sama realita, hasil mereka memang belum bisa mewujudkan keinginan itu. Memang kita manusia yang berencana, tapi si dompet lah yang menentukan. Nah, waktu itu juga mereka ini memang belum punya anak. Cuma Mas Reza itu punya 2 orang adik yang masih pada sekolah tuh. Dan butuh biaya juga. Yang mana semua itu yang nanggung Mas Reza sebagai kakak tertua. Karena ternyata kedua orang tua dari Mas Reza ini memang sudah almarhum. Alhasil ya kehidupan mereka bisa dibilang ngepas terus. Soalnya ya Mas Reza bukan cuma nafkahin istrinya aja, tapi juga masih menanggung biaya dari 2 orang adiknya ini yang masih pada sekolah tadi. Nah, pokoknya singkat cerita, Mas Reza ini kenalan sama temen yang salah. Jadi awalnya tuh Mas Reza dimintain tolong sama temennya yang bernama Joko untuk nemenin nyari wangsit ke Gunung Kawi. Dan Mas Reza pun gak bisa nolak, perkara dia juga ternyata ada utang sama si Joko ini. Jadinya pas diminta untuk temenin, ya udah aja lah. Daripada disuruh bayar utang cepet-cepet, belum ada duitnya juga dia. Nah ya udah, di sana tuh Joko ini semacam melakukan ritual. Ritualnya juga sederhana aja sih sebenarnya. Kayak melakukan ziarah ke salah satu makam leluhur yang ada di sana. Lalu lanjut semedi di tengah hutan, sambil kayak bawa dupa gitu sama sajen. Isinya macam kayak ada buah-buahan, ayam cemani, dupa, dan lain-lain. Nah, waktu lagi nemenin si Joko di sana tuh, malam-malam, sesekali nih Mas Reza nih mendengar ada kayak suara cewek-cewek lagi pada ngerumpi gitu. Suaranya rame dan gak tahu apa yang diomongin. Tapi Mas Reza sama sekali gak ngeliat wujudnya sih. Jadi katanya suaranya doang itu yang kedengeran. Rasanya merinding ketakutan. Tapi mau kabur pulang sendirian juga kagak berani ya. Kan lagi di tengah hutan. Malam-malam gitu di hutan kan gelap total ya. Cahaya cuma dari lilin atau senter doang. Ya udah, jadi diam aja dia nungguin si Joko sampai selesai. Setelah pulang dari sana nih, sekitar 2 bulan kemudian, yang dimana si Joko ini membuka semacam kayak toko sembako gitu. Dan usahanya itu nggak ada perubahan guys. Maksudnya ya kayak biasa-biasa aja, normal-normal aja kayak sebelumnya. Padahal dikira ya si Joko nih, dia bela-belain sampai semedi di Gunung Kawi gitu, biar usahanya laris semanis Tanjung Kimpul kan, biar banyak customer datang gitu. Tapi ternyata nggak begitu. Nah, cuma anehnya nih, walaupun tokonya kelihatan sama aja kayak kemarin-kemarin, tetapi tiba-tiba si Joko ini kok dilihat bisa mendadak beli mobil 2, baru lagi bukan second. Terus mulai merenovasi rumah. Ya bahkan Mas Reza ini itu juga ikut kecipratan. Dimana kan tadi dia punya utang tuh, pokoknya sekitar 13 juta. Si Joko ini bilang, udah kagak usah dibayar utangnya, anggap aja upah buat nemenin saya kemarin tuh ke Gunung Kawi. Nah dari situ Mas Reza seneng dong, utangnya dianggap lunas. Tapi sekaligus heran juga nih, ceritalah dia ke istrinya tuh, ke Ningsih, mengenai apa yang dilakukan sama si Joko. Dan jadilah Mas Reza ini pengen ikutan juga begitu. Kalau kata Ningsih waktu itu sih, ya jujur aja, katanya si Ningsih juga tertarik tuh. Soalnya gimana sih, ngeliat tetangga nih yang tahu-tahu bisa renov rumah, beli mobil baru 2 biji sekaligus gitu kan, dalam waktu yang singkat pula. Jadilah jiwa irinya meronta-ronta kan. Akhirnya Mas Reza mulai cari tahu ke si Joko nih, mengenai ritual itu gimana sih ngelakuinnya. Ya udah, Joko bercerita kalau semedi yang dilakukan kemarin itu sebenarnya
udah semedi yang kelima kalinya. Yang sebelumnya sih biasanya dia tuh minta ditemenin sama sang istri. Tapi kebetulan memang waktu itu istrinya lagi keluar kota, jadi minta ditemenin sama Mas Reza. Nah, di situ juga Joko nih kayak ngasih semacam nomor buat menghubungi juru kuncinya atau dukunnya si Joko. Dibilang tuh, udah kamu datengin aja. Pasti si Mbah ini tahu nih gimana caranya biar kamu bisa mewujudkan keinginanmu. Langsung gercep kan si Mas Reza dan Ningsih. Berangkatlah itu mereka berdua ke rumah si juru kunci itu yang tadi diinfoin. Yang sebut aja di sini namanya Mbah Darmo. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Mbah Darmo kan. Dan Mas Reza cerita nih, kalau niatnya biar bisa punya banyak uang nih buat modal. Ya udah, Mas Reza pokoknya ditanya tuh, tanggal lahirnya kapan, anak keberapa, lahirnya hari apa. Nanya-nanya biodata rinci banget begitu. Pokoknya setelah selesai interview nih, Mbah Darmo nih bilang, kalau katanya Mas Reza ini perlu menjalankan ziarah, semedi, dan puasa. Dan memotong 3 ayam cemani untuk dijadikan tumbal. Nah, kalau udah setuju nih, nanti Mas Reza udah nggak bisa batalin apa yang sudah dia mulai. Maksudnya ini kalau udah deal ya, jatuhnya udah terikat sama perjanjian goib. Ya karena udah dibutakan nih sama iming-iming kekayaan duniawi, tanpa pikir panjang, Mas Reza menyetujui semua syarat-syarat yang diinfokan sama Mbah Darmo tadi. Akhirnya ritual pertama pun dimulai. Mas Reza di sini harus mandi kembang dan harus nunggu juga sampai hari Kamis besoknya. Karena semedi itu harus dilakukan di malam Jumat. Karena waktu itu mereka ini datangnya kebetulan di hari Selasa ya. Jadi mau nggak mau mereka harus nunggu 2 hari lagi, alias mereka kudu nginep di rumahnya Mbah Darmo. Sembari nunggu hari Kamis, kalian deh nyiapin keperluan buat ritual besoknya tuh. Kayak pesen tumpeng, sesajian, bunga-bungaan, ayam tadi tuh yang masih hidup. Nah, tapi nih fun fact-nya, infonya hal-hal itu ternyata gampang banget didapetin di wilayah situ guys. Karena tetangga-tetangga sebelah Mbah Darmo tuh emang pada jualin. Jadi mungkin karena saking banyaknya ya orang-orang yang kesana buat kayak ritual begitu-begituan ya. Jadi wilayah sekitaran situ rumah-rumahnya tuh pun juga menyediakan. Nggak ada deh tuh ceritanya yang mesti harus pergi jauh ke kota gitu. Buat nyari apa. Lah orang sebelahnya aja pada jual. Mungkin ini udah jadi kayak ladang cuan juga kali ya. Saat malam tiba, tapi baru sekitar jam 8-an lah. Dan namanya juga di desa ya, suasananya udah sepi begitu. Kalau di sini nih, Jakarta maksudnya, bolak-balik suara motor ngangengong gitu ya. Ditambah lagi, di rumahnya si Mbah Darmo ini kagak ada TV, yang membuat suasananya ini makin hening total. Ya udah, Ningsih sama Mas Reza ini mencoba untuk tidur lebih awal aja lah. Habisnya bingung juga kan mau ngapain. Pas Ningsih udah hampir pulas mau tidur gitu ya, dia denger kayak ada suara mendengkur gitu, suara ngorok maksudnya. Dan dia juga ngerasa ini, mohon maaf gitu ya, dadanya Ningsih tuh kayak merasa dipegang, kayak dikremes gitu, kayak digerayangin. Nah, tapi kan dikira dia suaminya yang di sebelahnya. Tapi dalam hati nih, perasaan kayak suami gue kagak pernah ngorok dah. Pas dia buka mata, Ningsih ngelihat sosok pria tinggi hitam gitu, tapi berbulu. Tingginya sampai nabrak plafon, mentok gitu ke atap. Dan tangannya panjang megangin Ningsih. Tapi Ningsih di situ nggak bisa gerak, badannya kaku. Saking takutnya si Ningsih, langsung gelap, pingsan dia guys. Ya gitu udah nggak sadar. Sampai tahu-tahu pas bangun, udah pagi. Dan waktu dia inget-inget nih kejadian semalam tadi, itu Ningsih jadi bingung, mimpi apa bukan ya? Tapi pada saat itu dadanya memang kerasa sakit banget. Dan pas dicek kayak biru-biru terang banget. Dia langsung ceritalah ke suaminya sama ke Mbah Darmo juga. Namun kata si Mbah Darmo ternyata memang itu adalah sosok yang akan membantu Mas Reza buat mendapatkan tujuannya. Tapi ya ibarat bantuan itu nggak ada yang gratis ya. Jadinya semalam si Ningsih itu ternyata sedang disetubuhi sama sosok itu guys. Oh no. Ningsih yang dengar kayak gitu ya shock ya. Pantesan dadanya juga terasa sakit. Sama badannya tuh kayak sampai lemes banget. Berasa abis ngeronda. Cuma ya Ningsih nggak ingat kejadian itu. Kayak gimana-gimananya. Karena dirinya itu kayak pingsan. Dan pas bangun tau-tau udah pagi kan tadi. Mbah Darmo juga bilang, katanya Ningsih ini harus tahan sampai Mas Reza ini mendapatkan wangsit
Karena hal semacam itu bisa-bisa akan sering terjadi kepada Ningsih. Nah, pada hari Kamisnya, sore-sore Mas Reza ini dimandikan lagi pakai air kembang. Dan setelah selesai mandi, mereka ini bersiap-siap menuju makam saat langit udah mulai gelap, alias pas maghrib. Jadi udah mau maghrib gitulah. Nah, ternyata makam yang didatengin itu sama guys, kayak makam yang didatengin si Joko waktu nganterin si Joko tempo dulu. Dan urutannya juga persis nih. Habis dari makam mereka jalan gitu ke dalam hutan. Nah, tapi nih sini ngerasanya kayak jalannya kok lama banget ya. Kayak udah jalan beberapa jam gitu, barulah sampai. Mereka menemukan kayak sebuah tempat, semacam kayak tanah lapang gitulah. Katanya semedi dilakukan di tengah tanah lapang ini. Nah, saat lagi mulai semedi, Ningsih yang konteksnya di situ cuma nemenin doang ya. Tahu-tahu punggungnya tuh terasa banget kayak ada yang pegang gitu. Terus samar-samar dia juga mendengar ada suara perempuan ketawa-ketawa gitu di kupingnya. Saat itu Mbak Darmo nih bilang, jangan ada yang nengok ke belakang ya, fokus aja kamu ke depan. Tetapi suara ketawa itu terus didengar sama si Ningsih ini. Kedengarannya semakin jauh ketawanya. Tahu-tahu deket, tahu-tahu jauh lagi, kayak pindah-pindah gitu. Cuma karena tadi memang sudah disuruh fokus ya, jadi Ningsih diam aja ngelihat ke arah depan. Dimana di situ ada suaminya sama Mbah Darmo tuh lagi semedi. Tahu-tahu ada kayak kain terbang gitu dari atas ke bawah dan mendarat di depan suaminya guys. Jadi ya Ningsih ini kan bisa ngelihat langsung dari tempat dia duduk. Katanya rambutnya panjang, tapi gimbal gitu berantakan, matanya hitam, mukanya putih, terus hidungnya kayak runcing, kayak penyihir di film-film gitu. Dan saat itu juga langsung tercium bau anyir menyengat di mana-mana. Ningsih cuma bisa merem doang udah, nggak ngerti dia mau ngapain. Terdengar kayak Mbah Darmo ini baca-baca mantra dan memang kayak semacam mau mengusir sosok tersebut. Nggak lama Mbah Darmo ini bilang kalau ternyata mereka ini harus pindah tempat. Ya udah, akhirnya mereka berdiri dan jalan lagi tuh lebih ke dalam. Nah, di tengah perjalanan mereka ini 2 kali loh berpapasan dengan juru kunci lain yang sedang membawa beberapa orang turun gitu berlawanan arah mereka. Nah, tapi ini nggak tahu ya mereka turunnya kenapa. Apakah karena ini orang-orang udah dapat wangsit atau turun mundur karena ketakutan. Yang jelas, ternyata di saat itu mereka nggak cuma berdua doang guys. Nah, setelah sampai di lokasi, baru udah tercium tuh wangi dupa yang semerbak di mana-mana. Dimana setiap jaraknya sekitar 20 meteran, lumayan jauh gitu ya. Itu ada orang yang semedi juga tuh, pakai lampu senter redup gitu atau lilin. Kira-kira kalau bisa dilihat-lihat itu ada sumber-sumber cahayanya sekitar 7 orang juga yang lagi semedi. Jadi ternyata di tempat awal yang tadi, Mbah Darmo ini kayak melakukan ritual dulu buat minta izin ke penunggu sana, buat nganterin Mas Reza nih ke tempat yang sekarang nih. Walaupun Mbah Darmo bilang, nanti setelah saya pergi, kamu sembelih ayamnya ya, sambil baca mantra yang sudah saya tuliskan di kertas ini. Tulis juga di sini nama orang yang mau kamu tumbalkan. Tapi ingat, harus tetap punya hubungan darah sama kamu. Di situ Mas Reza sama Ningsih kaget lah, kan nggak tahu. Hah, nama tumbal? Tumbalnya manusia. Soalnya mereka pikir cuma nyembeli ayam tuh. Maksudnya ya tumbalnya ayam doang. Nah, Mbak Darmo menjelaskan, ya kalau kamu beruntung, mereka nih bisa aja hanya meminta ayam untuk sajiannya. Tapi kalau tahun-tahun nanti mereka minta tumbal nama, kamu juga harus mempersiapkannya. Kalau kalian nih masih ragu, kalian masih bisa mundur nih sekarang. Namun nanti kalau kamu udah semedi dan bertemu sosok ratu, itu kalian nggak bisa mundur. Kalau kalian mundur, kalian akan celaka. Dengar begitu ya Mas Reza langsung ragu juga dong. Soalnya walaupun dia mau kaya sih, tapi nggak tega juga kalau disuruh harus tumbalin orang. Sementara Ningsih langsung takut, bilang gini, udah mas, nggak usah mas, kita pulang aja, nggak berani aku. Nah, tapi Mas Reza mikir, kalau dia nih masih punya peluang 50-50 buat hanya memberikan seekor tumbal ayam aja. Siapa tahu diterima kan? Jadinya Mas Reza nih tetap lanjut guys. Ya udah di situ Mbak Darmo pamit, meninggalkan mereka berdua tuh. Dan Mas Reza ini mulai menyembelih ayamnya sambil membacakan mantra. Semedi pun dimulai. Sementara tugasnya Ningsih ini ya cuma buat nemenin doang di situ. Sama halnya kayak Mas Reza nemenin
Pak Joko waktu itu. Pokoknya malam itu katanya benar-benar menjadi malam yang paling tidak bisa terlupakan di dalam hidupnya Ningsih ini. Dengan mata kepalanya sendiri, dengan jelas nih si Ningsih ngeliat suaminya disamperin pocong sekitar 2 meter di depannya guys. Itu rasa gemeterannya katanya sampai ngilu sebadan. Tapi pocongnya nggak lompat-lompat kayak di film ya guys. Melainkan kayak melayang aja gitu pas nyamperin si Mas Reza. Setelah beberapa menit gitu tiba-tiba pocong itu pergi aja ke arah hutan. Nggak lama tahu-tahu datang lagi nih. Ada nenek-nenek bungkuk gitu pakai baju hitam. Wajahnya keriput, serem banget katanya. Dia nyamperin ke depannya Mas Reza juga. Terus mereka kayak ngobrol gitu. Tapi kan Ningsih di belakangnya nggak tahu nih mereka ngomong apa. Tahu-tahu si nenek itu kayak ngeludahin Mas Reza. Cuh gitu. Terus dia pergi. Selang beberapa jam nih, nggak ada apa-apa lagi. Tahu-tahu ada sosok datang lagi. Dimana sosok itu payudaranya besar sampai nyentuh tanah. Lidahnya juga kayak panjang sampai ke perut, sampai ngeluarin air liur gitu guys. Dan katanya sosok ini menurut Ningsih tuh bentuk dan baunya yang paling gak karu-karuan deh. Nah disitu sosok tersebut menjilati Mas Reza gitu guys. Ih geli banget. Ningsih juga gak tahan ngelihatnya. Udah merem aja deh dia, udah gak kuat ngelihatnya. Dan kejadian itu kayak lama banget. Sampai tiba-tiba nih Mas Reza bilang, sayang yuk kita pulang. Dan ternyata waktu juga udah menunjukkan jam 5 lewat. Udah mulai agak terang. Pulang deh mereka. Mas Reza bilang lagi, kita udah bisa pulang nih. Aku udah dapet nih wangsitnya. Di situ Mas Reza menunjukkan segenggam rambut gitu warna hitam pekat tanpa banyak nanya dan masih kayak agak bingung juga ya Ningsih nih. Ya udah mereka akhirnya pulang deh tuh ke Cirebon. Nah waktu sampai di rumah Mas Reza ini langsung sibuk bikin sekat gitu di kamar. Soalnya memang di rumah kontrakan mereka itu kamarnya cuma satu. Jadi kayak disekat gitu biar ada ruangan lagi. Katanya Mas Reza memang semua itu permintaan dari Ibu Ratu yang nantinya akan datang di malam-malam tertentu untuk memberikan mereka uang. Barulah Ningsih di situ menanyakan apa saja yang Mas Reza rasakan dan alami ketika semedi kemarin. Karena sosok-sosok yang dilihat Ningsih ini kan serem-serem banget. Nah, Mas Reza cerita kalau katanya dia didatangi 3 makhluk. Ya berarti sama nih. Ya seperti apa yang dilihat sama si Ningsih. Yang dilihat Ningsih kan juga ada 3 makhluk tuh. Yang pertama adalah pocong. Nah kata Mas Reza pocong itu cuma pengen ganggu doang. Karena ternyata pocong itu tidak bisa mendatangkan kekayaan. Dan hanya ingin mengganggu konsentrasi dari Mas Reza aja. Setelah mengulang mantra-mantra yang diberikan dari Mbah Darmo, pocong itu kemudian pergi sendiri. Yang kedua yang ditemui sama Mas Reza adalah nenek-nenek tua. Nah si nenek itu datang dengan tujuan menanyakan perihal kekayaan dengan tumbal ayam yang dia bawa. Di situ si sosok nenek itu katanya ketawa dan mengatakan katanya semua manusia di sini itu memberikan tumbal manusia. Jadi kamu sebutin aja deh siapa nama yang mau kamu jadikan tumbal. Tapi Mas Reza katanya nggak jawab dan memilih kembali untuk membaca mantra. Makanya nenek itu kayak kesal terus ngeludahin Mas Reza terus dia pergi. Nah yang terakhir nih Mas Reza cerita yang datang itu adalah seorang perempuan cantik dan perempuan itu juga sama nih menanyakan apa tujuan Mas Reza ke sana. Mas Reza pun menjawab dengan jawaban yang sama, meminta kekayaan dan tumbal ayam yang dia bawa. Katanya perempuan itu menyetujui, lalu memberikan seikat rambutnya dan meminta dibuatin kamar khusus di rumah mereka. Nah, pas dengar begitu Ningsih sebenarnya agak heran. Kok dibilang perempuan cantik? Padahal yang dilihat Ningsih kayak kolong wewe. Serem banget ya pokoknya. Tapi Ningsih diem aja, karena masih agak kurang ngerti juga ya. Belum mencerna sama keadaan ini. Setelah kurang lebih 3 bulan setelah kejadian kemarin, setiap malam Jumat nih, Mas Reza itu selalu tidur di ruangan yang baru dibikin itu. Dan selalu terdengar kayak ada suara desah-desahan. Yang mana Ningsih ini udah nebak, kali ini pasti giliran suaminya nih yang selalu disetubuhi. Kalau waktu itu kan dia sendiri tuh yang disetubuhi sama sosok hitam gede. Tapi memang Ningsih ini tidak diperbolehkan untuk ngintip katanya. Nanti mereka bisa celaka. Nah, kalau habis malam Jumat tuh habis kayak ada gitu-gituan kan. Paginya nih selalu dia ada tumpukan uang ratusan ribu di dalam kotak sesembahan di ruangan itu guys. Jumlahnya sih nggak nentu, kayak berbeda-beda gitu setiap kejadiannya. Nah, pokoknya setiap
tumpukan uang itu muncul, Mas Reza ini juga akan kembali ke Gunung Kawi untuk memberikan sesajian kepada sosok yang dia sebut itu Ibu Ratu. Pokoknya hingga dalam 7 bulan, Mas Anwar ini bisa-bisa benar-benar membangun sebuah cabang toko sayuran lain dengan mempekerjakan 10 orang karyawan loh. Tapi ini setelah setahun, Mas Reza tahu-tahu menjadi sangat kurus dan gampang sakit-sakitan. Jadi dikira istrinya mungkin ini suaminya kelelahan kali ya, ngurusin bisnis sama terus-terusan bolak-balik ke gunung. Cuma Mas Reza ini selalu nggak mau kalau diajakin ke dokter. Dia juga selalu bilang kalau penyakitnya ini bukan penyakit medis, pokoknya bakal sembuh sendiri deh kalau perjanjiannya sama Ibu Ratu ini bisa berakhir. Tapi Mas Reza nggak pernah mau menjawab emang kapan berakhir dan gimana caranya buat mengakhiri perjanjian tersebut. Setelah berlangsung lebih dari 1 tahun, seperti biasa nih, Mas Reza ceritanya balik lagi ke Gunung Kawi. Dan waktu itu Ningsi lagi nggak bisa ikut, soalnya lagi banjir orderan tuh. Tahu-tahu Ningsi ini dapat kabar kalau katanya Mas Reza kecelakaan dan kondisinya kritis dan akhirnya meninggal dunia pada saat dibawa ke rumah sakit. Berhari-hari nih, Ningsi benar-benar menangisi kepergian suaminya. Karena kan dia dari susah senang bareng-bareng terus. Dan setiap malam Ningsi juga sering dimimpin suaminya yang minta tolong guys. Dibilang katanya saya nggak betah, tolong saya di sini. Ya cuma Ningsi bingung harus ngapain, harus bagaimana. Cuma perkara mimpi itu terus-terusan datang kan. Akhirnya Ningsi pergi lagi nih ke Gunung Kawi. Dia tuh nemuin Mbah Darmo. Ternyata sepenglihatannya Mbah Darmo, raga Mas Reza ini memang sudah dikubur, tapi jiwanya diambil oleh sosok yang memberikannya dia kekayaan. Karena ternyata Mas Reza menjadikan dirinya sendiri itu sebagai tumbalnya guys. Dan sekarang perkara Mas Reza udah nggak ada, Ningsi ini diharuskan untuk melanjutkan ritual kalau mau tetap kaya. Tapi Ningsi nggak mau. Takut dia, ya suaminya aja berujung begitu, dia juga nggak sampai hati kalau disuruh numbalin saudara-saudaranya. Jadi dia memilih untuk nggak pergi lagi ke Gunung Kawi. Dan bener aja, semua yang dimilikinya itu hilang satu persatu. Hingga usaha Ningsi ini tahu-tahu bangkrut. Dan akhirnya Ningsi ini kembali ke titik awal. Setelah 4 tahun berlalu, Ningsi ini kenalan dengan seorang pria yang akhirnya mereka menikah dan dikaruniai 2 orang anak hingga saat ini. Katanya suaminya yang sekarang itu agamis banget, jadi bisa menuntun Ningsi nih untuk lebih dekat dengan agama. Ya tapi walaupun sekarang katanya udah 10 tahun berlalu, Ningsi kadang-kadang masih suka loh dimimpiin sama Mas Reza dengan gambaran yang sama kayak gitu, minta tolong gitu sambil nangis-nangis. Dan kalau udah kayak gitu, Ningsi cuma bisa ziarah ke makam almarhum dan berdoa ajalah agar dosa-dosa dari mantan suaminya dan dirinya itu bisa diampuni oleh Tuhan. Oke guys, jadi itu cerita dari Ningsi. Ya lumayan mind blowing banget ya. Literally melakukan pesugihan guys. Berani amat ya. Mana ada adegan ranjang biru, tapi ini sama dinamit gitu adegannya. Iya amit-amit. Merinding gue. Tapi terima kasih banget buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Ingat, tidak semua misteri harus dipecahkan. Kadang cukup diketahui bahwa misteri itu pernah ada. Saya Ulan, terima kasih dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye-bye.